Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5A hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita hari ini akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Semangat belajar, selalu ceria. Tujuan pembelajaran 2 kali ini adalah dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan penuh tanggung jawab. Tujuan yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan penuh percaya diri. Macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama, skoliosis adalah tulang belakang yang membelok ke kiri atau ke kanan. Hal ini disebabkan karena kebiasaan posisi duduk yang salah, sehingga tulang belakang membentuk huruf C atau S. Yang kedua, lordosis, yaitu tulang belakang melengkung ke arah belakang atau cembung ke arah depan. Penyebabnya karena kebiasaan posisi tubuh yang salah, obesitas, radang sendi, dan osteoporosis. Yang ketiga, kyphosis, yaitu kondisi tulang belakang melengkung ke arah depan atau cembung ke arah belakang atau bungkuk. Hal ini disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah, radang sendi, dan osteoporosis. Yang keempat, osteoporosis, yaitu penyakit pengeroposan tulang, disebabkan kekurangan kalsium dan kekurangan vitamin D. Tanda-tandanya tulang keropos, mudah retak atau patah. Yang kelima, rematik, yaitu rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku. 6. Rahitis, yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Disebabkan juga karena pembentukan tulang yang tidak sempurna, sehingga kaki berbentuk O atau X. 7. Polio, virus polio yang menyebabkan kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang mengecil. Hal ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio. 8. Fraktura, yaitu kondisi tulang yang patah, dapat disebabkan karena kecelakaan. 9. Fisura, yaitu kondisi tulang yang retak,
dapat disebabkan karena kecelakaan. 10. Artritis. Peradangan pada sendi yang disertai dengan rasa sakit dan kadang-kadang posisi tulang mengalami perubahan. 11. Dislokasi. Sendi bergeser dari kedudukan semula karena jaringan penggantung sobek atau tertarik. Selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf. Di samping ide pokok ada juga kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan dari ide pokok tersebut. Untuk lebih memahami tentang ide pokok, sekarang coba kalian baca teks pada buku paket halaman 137 yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Untuk berlatih, coba kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf yang sudah kalian baca tadi ya. Semuanya ada 9 paragraf. Selanjutnya kita akan belajar tentang komik. Kalian pasti sudah tidak asing tentang komik ya. Apa itu komik? Ya, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata yang biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Gambar berikut adalah contoh komik dari teks yang sudah kalian baca tadi. Hanya saja belum ada gelembung kata-katanya ya. Ya, sekarang giliran kalian untuk berkreasi. Buatlah sebuah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, proses pembuatan gerabah. Dan yang ketiga, berolahraga. Silahkan pilih salah satu. Ya anak-anak, begitulah kegiatan belajar kita hari ini. Silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Salam semangat.